Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Dalam bacaan-bacaan hari ini mengisahkan tentang kesetiaan Allah dalam menggenapi rencananya untuk menyelamatkan umat manusia. Allah sendiri menyediakan tubuh Yesus Kristus sebagai kurban yang sempurna untuk menghapus dosa-dosa kita. Ini menunjukkan kesetiaan Allah dalam memberikan jalan yang sempurna untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Mengapa disebut Kabar Sukacita? Kabar tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Pesta Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel ini menjadi penting dalam karya keselamatan Allah. Pada saat inilah Bunda Maria menerima tugas dari Allah
untuk mengandung Sang Juru Selamat. Dalam bacaan Injil mengisahkan malaikat Gabriel datang kepada Maria dan memberi salam dan memberitahukan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan anak Allah. Ketika ia mendengar salam itu, Maria terkejut dan bingung. Kata terkejut mempunyai banyak makna. Terkejut bukan karena kaget. Terkejut di sini menunjukkan suatu guncangan batin karena Allah masuk ke dalam hidupnya. Sebagai orang sederhana, keterkejutan Maria sangat manusiawi. Maria terkejut karena Tuhan Allah memilih dia menjadi bunda penebus. Pada awalnya, meskipun Maria terkejut dan bingung, tetapi Maria dengan rendah hati menerima rencana Allah dan berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Ini menunjukkan kesetiaan dan ketaatan Maria dalam menjalankan rencana Allah. Maria harus mengalami keguncangan batin yang amat berat karena Allah masuk dalam hidupnya dan memilihnya menjadi bunda Kristus. Sebagai manusia, Maria merasa dirinya tidak bisa hidup normal seperti gadis-gadis lain. Mengapa ia merasa demikian? Seandainya ia tidak dipilih Allah, ia bisa dengan tenang bersama Yusuf merancang hari pernikahannya dan merancang rencana-rencana kehidupan sebagai keluarga masa depan dan anak cucunya. Tetapi semuanya berubah karena Tuhan masuk dalam hidupnya. Saudara-saudari terkasih, bercermin pada pengalaman Bunda Maria ini, kita diajak untuk melihat pengalaman, panggilan, dan perutusan kita masing-masing. Apakah kita mampu melihat bahwa di dalam panggilan kita saat ini ada campur tangan Allah? Dalam iman kita mampu menjawab ya, tetapi dalam pikiran manusiawi kita mungkin saja masih kurang percaya atau ragu-ragu dan bimbang. Kita juga belajar dari keteladanan Maria dalam ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Ketika kita menghadapi rencana Allah yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, kita perlu belajar untuk menerima dengan rendah hati dan berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Kita mungkin menghadapi tantangan dan ketidakpastian, tetapi kita dapat yakin bahwa Allah setia dalam mengarahkan langkah-langkah kita. Allah tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian, bergumul sendirian. Dia selalu menemani kita, menguatkan kita, dan menuntun kita pada jalannya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian,
orang-orang yang kita kasih dan doakan. Seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you.